Baik, poin dari pengolahan data ini ada request bahwa dosen Anda meminta Anda untuk ngolah model apa nih X1, 2, 3, 4 ini atau sebenarnya sih cukup prediksi berganda ya. Cuman ini ada permintaan dari dosen untuk ngolahnya pakai list-rel. Oke, nggak masalah sih. Cuman ini dirapin dulu datanya ya. Jadi dari formatnya ini yang akan diolah ada X1, X2, X3, X4, XY. Nah ini saya pindahkan dulu ke SPSS supaya nanti dari sisi reselnya itu bisa langsung konversi datanya. Berarti ini X1, oke, pindahin. Oh sorry, seperti yang saya pernah bahas di video saya yang lain ya, ada kesalahan bahwa untuk datanya ini perlu saya jadikan data general dulu, seperti ini. Nah, ini saya tarik, oke, baru bisa di paste. Oke, lanjut. Begitu juga untuk cash flow, ini saya generalin dulu, copy paste, terus kalau ini koma ya, koma harusnya langsung bisa, ya bisa. Terus nilai tukar ribuan, ini juga langsung bisa sih. Oke, saya kasih nama di sini. Ini adalah pakai nama singkat aja atau singkatan sih boleh. Cuman saya gaya penulisannya itu lebih cocok menggunakan nama variabel. Maka di sini adalah R returning, ada saya bikin di sini RE, cash flow, terus SBI suku bunga Bank Indonesia, nilai tukar apa ya? NTJ nilai tukar, kemudian financial distress FD. Kemudian saya save as, saya taruh aja di dokumen. Ini berarti Risrael financial distress. Nah, kemudian saya buka software Risrael saya. Nah, di software ini kita perlu bikin format data Risrael terlebih dahulu, yaitu file. Kemudian kita pilih import data. Sorry, kita new. Kita pilih prelist data. Oke. Nah, baru kita di sini kita import data kita. Tadi saya taruh dokumen ya. Jadi list-rel, oh sorry, ini file type-nya saya ganti dulu. Tadi saya pakai data file SPSS. List-rel, ini dia, list-rel FD, open. Oke, kita save as juga menggunakan list-rel FD. Nah, ini sudah masuk nih datanya nih, ya, sudah masuk datanya ke SPSS, ke list-rel. Baru kita lanjut, file. Kemudian kita pilih new, kita pilih simplest project, ya. Oke. Nah, saya bikin sama-sama aja Risrael FD. Nah, terus di sini kita setup. Oke. Biasanya saya langsung ke data, cuman saya mulai dari title and comment dulu. Nah, title-nya ini apa ya? Misalnya olahan financial distress. Ini buat apa namanya? Buat kita ngasih judul aja sih sebenarnya, nggak terlalu berdampak terhadap hasil. Label nggak perlu. Nah ini baru kita masukin di sisi observed variable, itu kan tidak ada ya, maka kita langsung ke latent variable. Kenapa? Karena result ini sebenarnya dia software yang memang dari basicnya itu difungsikan untuk variabel-variabel yang sifatnya laten atau tidak terukur langsung. Ya sudah, karena ini permintaan dosen, kita kerjakan saja dulu. Oke, di read form filenya ini kita ganti prelist system tadi yang kita save kan. Kita pakai tadi prelist data, kemudian kita browse. Nah, harusnya ada tuh, kita cari. Nah, ini dia, resell FD, open. Oke, nah kita sudah ada konstanta, file-file RE, CF, SBI, NT, FD yang tadi kita input. Oke, kita klik next. Nah, ini kita lihat hasil form pro data, yaitu data mentah. Terus number of space-nya boleh 0 atau boleh diisi, tadi berapa ya? Tadi adalah sebanyak berapa?
Sebanyak 35. Baik, balik ini kita isi 35. Dan oke. Nah, ini ada cara mudah sama cara random. Kita bisa gunakan langsung build simply syntax seperti ini. Ya. Nah, ini relationship-nya. Ini kita enter di sini. Oke. Tadi variable dependent-nya adalah fd ya. Berarti kan rumusnya adalah fd sama dengan tadi x1-nya siapa? Oke. RE CF ya. Terus SBI sama NT. Nah, ini kita klik orang lari nih. Run dari Israel. Bismillah. Oh, the model does converge. Nah, ketika the model do not converge, itu biasanya modelnya tidak dapat dilanjutkan. Ya. Kenapa? Nah, ini keluar nih outputnya nih secara model regresinya. Cuman karena basic dari si model Israelnya adalah variable laten dan menggunakan algoritma SAM. Jadi kalau dia tidak memenuhi standar minimum sample, dia matrix above is not positive definite, artinya datanya terlalu kecil atau datanya konstan. Nah, mari kita cek coba ya. Kita cek dengan deskriptifnya. Kita lihat deskriptifnya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini datanya variasinya besar sekali nih. Ada yang 0, ada yang min seperti ini, dan seterusnya gitu. Kemudian kita bandingkan. Tadi kita sudah dapatkan koefisien regresinya ini, minus 5. Coba kita cek dengan SPSS. Apakah sama? Dan ternyata saudara-saudara itu ya, kita lihat hasilnya dari nilai konstantanya berbeda jauh ya. Ini positif 4,3 dan ini adalah minus konstantanya. Oh, dia nggak pakai konstanta ini. Dia nggak pakai konstanta. Ini dia langsung ke variabel variabelnya langsung. Oke, berarti ini ada yang perlu diulang. Dari Israelnya kita balik ke sintaksnya tadi. Sintaksnya. Nah, ini kita tambahin const. Kita running ulang. Oke, kita ke output. Kita lihat kan ya dia positif ya tadi. Ya, seperti itu. Ya, beda jauh sih datanya hasilnya. Beda jauh. Maka sebaiknya sih tidak disarankan menggunakan sintaks dari Israel. Jadi mungkin ini bisa ditunjukkan dulu ke dosen Anda sebagai pembuktian bahwa Anda sudah ngolah, cuman muncul nilai error. Oke. Terus solusinya gimana? Nah, solusi lain coba kita coba lagi menggunakan menu yang ada di statistik sini. Nah, di sini kita coba yang regression. Baik. Oke, tadi y variabelnya adalah fd. Sorry. Ini fd, terus ini di remove. RE sampai NT ini adalah yang X. Outputnya gimana, Pak? Outputnya, momen matriksnya kita pilih yang correlation, covariance. Sebaiknya covariance saja. Terus untuk yang lain-lain, bivariate mungkin butuh. Nah, oke, kita running. Nah, sama-sama yang warning ya. Nah, artinya kita sudah coba secara manual. Sudah kita coba juga secara sintaks. Hasilnya hasilnya terdapat nilai warning. Warningnya coba kita lihat. Ya, ini ada permasalahan dari datanya dianggap kategorikal. Nah, sebenarnya nanti kalau kita cek data RHFFD, secara nilai datanya itu kalau dari sini ini karena ada data 0 ini nih. Nah, kalau dari sisi saya sekarang tidak bisa memberikan suggestion apa-apa karena ini data Anda murni kan, nggak mungkin saya utak-atik gitu. Ya, mari kita cek tadi hasil yang murni regresinya.
Kita lihat. Oke. Nah, ini adalah hasilnya untuk estimate equation ya. FD 1,140. Coba kita lihat. Sama nggak? Nah, beda jauh kan? Beda jauh. Jadi memang perbedaannya seperti itu sih. Nah, kemudian di regresi yang ada di sini, bagaimana kita melihat dia berpengaruh atau tidak. Nah, ini kita ambil datanya, edit, copy, saya bantu interpretasinya singkat. Oke, nah yang di dalam kurung ini itu yang disebut nilai p-value-nya. Sedangkan yang di bawah ini adalah t statistiknya. Kalau dilihat dari signifikannya, sorry, dulu. Oh, salah. Ini 0,234 adalah t hitungnya, ya. T hitungnya ini nggak kepake sebenarnya sih. Ini nggak kepake. Oke, berarti ini perlu saya susun ulang ya, jadi tabel supaya gampang membacanya. Jadi ini variabel, terus konstan, sini ada RE, kemudian CF, ada SBI, kemudian ada NT. Ini beta. Kemudian coba kita bikinkan apa ya? Nggak ada sih di sini. Oh, nggak bisa dia, nggak bisa. Oke. Ya, ini adalah nilai beta yang 1,140. Ini minus 0,0 sekian, ini plus 0,0 sekian, ini 0,145, ini minus, ini adalah minus 0,0538. Terus di sini T statistik, ya, ini adalah 4,865. Di sini adalah minus 0,0362. Di sini adalah 0,068 minus 0,737. Terus ini minus 0,273. Kalau kita bandingkan dengan hasil SPSS, iya secara signifikan sih nggak ada yang berpengaruh semua ya. Ini nilainya juga mirip-mirip sih. T hitungnya juga kecil semua dan signifikannya juga sama sekali tidak ada yang berpengaruh. Hasilnya sama sih. Kecuali konstantanya ya. Konstantanya juga sama seperti itu. Baik, ini adalah hasilnya. Jadi pertimbangkan baik-baik. Poinnya adalah kita bisa memahami bahwa boleh sih ngolah regresi pakai Israel, cuman nanti algoritmanya akan berbeda dengan yang ada di SPSS. Jadi fungsi regresi di Israel itu dia basicnya covariance seperti itu. Oke, selamat dan maksudnya sukses dan selamat melanjutkan negosiasi dengan dosennya.